Shalom Sobat Skriptura, selamat datang pada seri Renungan Skriptura hari ini. Hari ini kita akan melihat secara sederhana teks dari bacaan Kitab Suci yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 6 dengan menyoroti 3 kata kunci dari bahasa Yunani. Kita akan melihat makna yang muncul secara langsung dari teks ini dan refleksi singkat yang dapat kita maknai bersama. Kata kunci yang pertama ialah kletos, yang artinya yang dipanggil. Dalam ayat 1 dan 2, Paulus menyebut dirinya dan juga umat sebagai orang-orang yang dipanggil atau kletos. Ini bukan sekedar undangan biasa, tetapi sebuah panggilan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dengan demikian, identitas umat bukan dari usaha pribadi, namun dari panggilan Tuhan secara langsung. Kata kunci yang kedua ialah egiasmenois, yang artinya yang telah dikuduskan. Kata ini menunjukkan bahwa umat sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini bukan proses yang baru dimulai, tetapi sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Mereka hidup sebagai orang yang telah disucikan di dalam Tuhan Yesus. Dan kata kunci yang ketiga ialah eplutisete, yang artinya kamu telah diperkaya. Dalam ayat 5, Paulus mengatakan bahwa umat telah diperkaya dalam segala hal, khususnya dalam perkataan dan pengetahuan. Hal menunjukkan pada kelimpahan rohani yang Tuhan berikan. Bukan sekedar kekayaan materi, tetapi kekayaan dalam pengenalan akan Tuhan. Refleksi yang dapat kita ambil dari bacaan kita hari ini adalah umat itu dipanggil, lalu dikuduskan, dan kemudian diperkaya. Ini bukan 3 hal yang dapat terpisah, tetapi satu rangkaian dari karya Tuhan yang luar biasa. Ketika seseorang dipanggil, berarti hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Lalu ketika dikuduskan, hidupnya diarahkan untuk tujuan Tuhan. Dan ketika diperkaya, Tuhan sendiri yang memperlengkapi hidup itu supaya bisa menjalani panggilan tersebut. Menariknya, semua ini tidak dimulai dari usaha manusia. Paulus tidak mengatakan bahwa umat menjadi layak dulu baru dipanggil. Justru sebaliknya, Tuhan yang memulai semuanya. Di ayat 6 juga dikatakan bahwa kesaksian Tuhan Yesus telah diteguhkan di antara mereka. Artinya apa yang Tuhan kerjakan itu nyata dan terlihat dalam kehidupan umat. Inti dari refleksi hari ini sangat sederhana. Hidup sebagai orang percaya bukan soal berusaha menjadi cukup baik supaya diterima Tuhan, tetapi tentang menyadari bahwa kita sudah dipanggil, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah diperkaya oleh Tuhan Yesus. Kiranya dari teks ini kita bisa melihat identitas kita sebagai orang percaya, bukan dari perasaan atau sebuah keadaan saja, tetapi dari apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, terima kasih sudah menyimak bersama dan sampai jumpa pada seri Renungan Skriptura selanjutnya.